saya senyum sendiri dan saya bisa bersikap lebih positif setiap harinya. Saya tahu hari itu saya mau melakukan apa, saya bisa fokus dengan tujuan-tujuan saya bisa clear dengan vision saya. Selama ini aku tinggal dan kerja di Jepang udah hampir 6 tahun. Dan kemudian singkat cerita di tahun lalu itu aku mengalami masalah yang cukup besar dan cukup mengganggu kesehatan mentalku. Dan di sana aku berobat ke salah satu psikiater dan disarankan untuk mengikuti sesi hipnoterapi. Tapi karena keterbatasan waktu dan tenaga saat itu, jadi singkat cerita hipnoterapi baru dilakukan di Jakarta dengan Joy Hipnoterapi. Mendaftar untuk satu sesi hipnoterapi dan kemudian dibantu oleh administrasinya, dan yang aku seneng banget responnya itu cepet banget, jadi nggak sampai berjam-jam. Adminnya itu langsung merespon dan kemudian setelah dilakukan pembayaran, Kak Joy langsung menghubungi saya untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan atau interview sebelum sesi hipnoterapi dimulai. Jadi pertanyaannya itu antara lain, apa sih yang saya rasain, apa masalah-masalahnya, apa yang mau diperbaiki, dan apa harapannya, mau jadi orang seperti apa ketika setelah mengikuti sesi hipnoterapi. Tapi setelah itu saya kembali ke Jepang, dan yang paling mengesankan, saya ingat banget 1-2 minggu setelah sesi hipnoterapi itu saya bangun pagi dengan ketawa-ketawa sendiri. Saya senyum sendiri. Saya nggak tahu saya mimpi apa, saya nggak sadar saya mimpi apa, tapi saya ketawa-ketawa sendiri. Saya senyum sendiri dan saya bisa bersikap lebih positif setiap harinya. Saya tahu hari itu saya mau melakukan apa, saya bisa fokus dengan tujuan-tujuan saya bisa clear dengan vision saya, dan setelah itu saya merasa lebih positif aja. Jadi jika ada masalah pun, ada masalah negatif pun, saya bisa mencernanya dulu, kemudian nggak langsung merespons, dan kemudian bisa mencari solusinya dengan lebih baik. Jika ada masalah-masalah negatif yang datang juga, saya bisa melihat dari sisi positifnya. Oh, masalah ini datang pada saya, ternyata ada sisi positifnya yang bisa saya lakukan, yang bisa saya cerna, yang bisa saya sadari. Jadi saya pikir hipnoterapi itu semacam seperti sulap-sulap hipnotis yang di TV-TV itu, yang kita dibuat nggak sadar dan terus di korek-korek apa yang terjadi dengan diri kita. Ternyata nggak seperti itu. Jadi kita memang seperti dibuat tertidur, relax, tapi tetap aja kita sadar dengan apa yang kita omongin, dengan apa yang kita keluarin, dengan apa masalah-masalah yang ada di kita. Dan kita tetap sadar ketika dikasih instruksi dan masukan-masukan ke alam bawah sadar kita. Itu yang saya rasakan. Jadi untuk teman-teman dan semua yang nonton video ini, saya sarankan kalau udah mengalami seperti kelelahan mental atau apapun, dan itu bisa terjadi dengan siapa aja, sebaiknya segera mencari pertolongan profesional atau tenaga ahli. Karena jika itu dibiarkan berlarut-larut, itu nggak baik juga untuk diri kita sendiri gitu. Dan kedepannya malah itu akan mengganggu pekerjaan-pekerjaan kita, dan masalah-masalah hidup menjadi masalah di hidup kita. Saya pribadi menyarankan sekali untuk terapi dengan Joy Hipnoterapi. Yang pertama itu servisnya cepat, dan jujur aja saya termasuk orang yang paling concern dengan waktu. Saya nggak suka pekerjaan yang bertele-tele, saya senang ditanggapi dengan cepat, tapi juga waktunya tetap fleksibel. Dan Joy Hipnoterapi menanggapi request-request saya dengan cepat, kemudian juga waktunya dibuat lebih fleksibel, kemudian juga yang penting itu biayanya sangat terjangkau.
Oke, sekian aja video dari saya. Semoga ini bisa membantu teman-teman semua. Oke, arigatou gozaimashita.